karena hari ini beliau harus mengikuti kegiatan sehingga tidak bisa hadir bersama dengan kita. Nah, untuk kegiatan selanjutnya kita minta kesediaan Pak Asdi Muhammad Ketua dalam waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara workshop yang hari yang kedua, marilah kita sama-sama berdoa, insya Allah mendapatkan petunjuk, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doa saya pimpin secara muslim dan bagi umat non muslim bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata daimatan fid dini wal dunya wal akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asdi Muhammad yang telah membawa kita dalam doa. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan membedah perangkat dan diharapkan Bapak Ibu dapat lebih fokus lagi seperti yang disampaikan kemarin bahwa untuk KTP sudah ada, sehingga pada waktu kita melangkah ke tahapan selanjutnya sudah dapat menyesuaikan. Baik, untuk materi selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Christina Towalo. Jadi waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak dan Ibu guru hebat, terima kasih atas undangannya. Ini kali keberapa saya ya? Kali kedua pasca 2018 ya. Kurikulum 2013 kita sempat bersama, tapi bukan di ruangan ini, tapi di ruangan yang sebelah sana. Mungkin saya agak kesasar tadi. Saya pikir di ruangan sebelah sana. Aduh, ini di ruangan mana gitu. Alhamdulillah saya sangat apresiasi dengan Bapak dan Ibu yang ada di rekan-rekan di SMK 1 Popaya Timur. Saya jadi merasa kebesarannya ketika disebutkan tawakur Ibu pemateri. Saya kira posisi kita saat ini sama. Kita sistemnya sharing aja ya. Ya, saya bukan pemateri profesional, tapi saya sebenarnya sama dengan Bapak dan Ibu. Ya. Berdasarkan undangan yang disodorkan oleh Bapak Kepala Sekolah, itu saya melihat ada 3 materi yang didaulatkan kepada saya. Yang pertama tentang KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua modul pembelajaran, dan yang ketiga strategi menuju SMKPK. Ya, memang sebenarnya hal ini sudah kami bincangkan sebelumnya ketika kami ada pertemuan di Lokakarya Guru Penggerak. Tapi materi terakhir saya kira ini di luar dari teknis. Makanya saya bingung, saya hubungi beliau, Pak Amir, perasaan tidak ada di kesepakatan kita yang materi strategi menuju SMKPK. Makanya secara khusus saya tidak menyiapkan materi untuk strategi, hanya saja saya mungkin sedikit berbagi dengan Bapak dan Ibu strategi menuju SMKPK meskipun tidak dalam bentuk pemaparan materi seperti pada umumnya ya. Jadi kemarin saya lihat di postingannya
ada Pak Rustam ya, Pak Rustam Bulhulawa pemateri pertama. Jadi Bapak dan Ibu, dalam ekspektasi saya itu sudah selesai di analisis CP ya, kemudian TP tujuan pembelajaran dan ATP alur tujuan pembelajaran. Sehingganya target kita hari ini tinggal di KKTP dan penyusunan modul pembelajaran. Ya, kita mulai dengan materi yang pertama, KKTP. Saya izin berdiri, Pak Waka. Ya, baiklah. Materi kita pertama di pagi hari ini, yakni sesuai dengan undangan itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bisa saya katakan bahwasanya KKTP ini merupakan unsur penunjang ya, unsur penunjang di dalam perangkat pembelajaran. Kenapa dikatakan unsur penunjang dalam perangkat pembelajaran? Karena bisa saja KKTP ini sudah input di dalam tujuan pembelajaran maupun input di dalam asesmen pembelajaran nanti yang akan kita buat. Sehingganya KKTP ini tidak terlalu tidak terlalu krusial kayak CP, TP, ATP itu. Jadi bisa saja KKTP ini kita masukkan di dalam tujuan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini unsur utama. Bahkan kalau ada pengawas periksa, terkadang ada pengawas yang tidak tanya KKTP, ada juga yang tanya KKTP itu. Jadi kondisional sifatnya. Oke, next Pak. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendetail tentang KKTP ini perlu saya uraikan lagi terkait dengan kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Itu tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu muaranya pada terciptanya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini kemudian dijabarkan di dalam standar kompetensi kelulusan. Ada 8 standar pendidikan yang dimulai dari standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lainnya. Standar lainnya tidak dijabarkan lagi karena pada dasarnya hanya 4 standar ini yang berafiliasi langsung dengan kegiatan pembelajaran yang ada kaitannya langsung dengan kurikulum, yaitu dari standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, keempat standar ini kemudian akan dijabarkan di dalam struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Tentunya capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan struktur kurikulum ini mengacu pada visi dan misi satuan pendidikan serta konteks dan kebijakan lokal. KOSP-nya sudah disusun ya. KOSP kurikulum yang tahun kemarin sudah KOSP dan tahun ini mungkin on proses ya, karena rata-rata di awal tahun pembelajaran KOSP-nya on proses. Nah, KOSP itu di dalam KOSP itu kalau di kurikulum 2013 KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian kita ganti nomenklaturnya jadi KOSP, tapi pada dasarnya sama, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan di dalam KOSP itu terdapat perangkat ajar. Nah, perangkat ajar itulah yang Bapak Ibu bahas dari hari pertama kemarin sampai dengan hari ini dan insya Allah dilanjutkan pada keesokan harinya. Oke, next. Jadi itu adalah kerangka dasar. Nah, amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ini adalah tercapainya peserta didik kita yang mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila. Dan di dalam profil pelajar Pancasila ini memuat 6 elemen, dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Saya pikir ini sekedar pengantar masuk ke KKTP ya.
materi-materi sebelumnya ya. Artinya hal ini tidak asing lagi kalau kita bicara tentang profil pelajar Pancasila. Dan tentu saja profil pelajar Pancasila ini bukan hanya sekedar proyek yang ada di P5, tetapi juga terintegrasi di dalam semua mata pelajaran. Hal ini berarti di dalam perangkat pembelajaran yang Bapak dan Ibu buat, di dalam modul pembelajaran itu memuat profil pelajar Pancasila. Apakah semua elemen harus termuat di dalam perangkat pembelajaran? Jawabannya tidak. Tergantung ya, kondisional, sesuai dengan muatan materi. Kalau muatan materi itu hanya mencakup 4 elemen, maka 4 elemen saja yang akan kita bedah di dalam modul pembelajaran. Nantinya P5 ini, profil pelajar Pancasila ini yang ada 6 elemen, ini akan termuat di dalam modul pembelajaran. Di sebelah mana? Nanti sebentar kita bahas di penyusunan modul pembelajaran. Oke, next. Nah, ini review yang kemarin. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, maksud pendidikan adalah menuntun secara segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita. Jadi kita menuntun kodrat anak-anak agar anak-anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Itu menuntut sesuai kodrat anak-anak ya, bukan menuntut. Jadi kita menuntut kita menuntut ya, dan tidak menuntut. Terkadang kita kalau di kelas itu kita membentuk peserta didik itu sesuai dengan apa yang kita ingin. Ingat Bapak dan Ibu bahwa anak-anak itu dia ibarat selembar kertas. Selembar kertas ini kita cuma menuntun. Sebenarnya sudah terbentuk di sini perilaku anak. Kita hanya perlu menebalkan garis-garis itu. Jangan terkadang tanpa kita sadari orang yang sumpah tulis itu kita membentuk pola pikir anak berdasarkan apa yang kita mau. Iya kan? Di kelas kalian harus seperti ini, kalian harus seperti itu. Nah, kata kalian harus seperti ini dan itu secara tidak sadar kita sudah membentuk kepribadian anak. Kita sudah menuntut anak untuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita harus menuntun anak-anak, bukan menuntun anak-anak sesuai dengan keinginan kita. Bukan orang yang mau dibantu anak-anak itu, tapi kita cukup menebalkan tingkah laku anak. Itu kalau diibaratkan anak adalah sebuah kertas putih. Itu maksud filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kaitannya dengan modul pembelajaran seperti apa? Kaitannya adalah dalam menyusun modul pembelajaran, kriteria pencapaian tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan kebutuhan anak. Jadi sebelum masuk di proses pembelajaran, kita harus melakukan dulu pemetaan kebutuhan anak atau yang disebut dengan asesmen awal. Ya, jadi asesmen awal itu dilakukan secara baik kognitif maupun non kognitif. Kalau asesmen awal non kognitif adalah identifikasi kebutuhan anak berdasarkan apa? Non kognitif. Identifikasi kebutuhan anak berdasarkan ya? Berdasarkan minat bakat, oke. Apa lagi? Kebutuhan anak berdasarkan yang kognitif, yang non kognitif dulu. Kondisi emosional anak, psikologi anak, keadaan ekonomi anak, gaya belajar anak. Itu kalau identifikasi non kognitif. Gaya belajar kan kita tahu ada 3. Ada yang audio, ada yang visual dan kinestetik. Terkadang ada guru bilang begini, wow, di sana dia itu pintar sebenarnya. Bos saya di dalam kelas dia tidak padu tambah diam, bagaimana kurus, bagaimana dia memang kurus. Ada anak-anak yang seperti itu ya. Dan kita guru kalau orang tidak identifikasi itu anak-anak guru, coba dia pasang ini. Kita kan marah. Padahal itu kesalahannya di kita. Kita tidak melakukan identifikasi awal, kita tidak melakukan asesmen
sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, kalau kita tidak terapkan asesmen awal, kita tidak identifikasi itu terlebih dahulu, bisa saja kita salah menerapkan metode. Misalnya orang sakit kepala, orang kasih obat sakit gigi, kan tidak sesuai dengan diagnostik ya, tidak sesuai dengan diagnosanya. Itu pentingnya kita harus melakukan asesmen awal. Nah, itulah yang dimaksud oleh Hajar Dewantara bahwa kita harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, menuntun dan bukan menuntut. Oke, lanjutkan. Nah, agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Kita harus sebagai guru, kita harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Jadi kalau kita merasa sebagai seorang guru, maka sebenarnya kita masuk ke dalam kelas itu memang sudah harus siap. Terkadang ya, ini fenomena, tapi semoga ini cuma ada guru-guru di Sabah Air, di Sabah Kuala. Guru di dalam kelas itu cuma mau mengumpulkan kewajiban, mau kasih adis jam waktu di dalam kelas, padahal cuma memberikan tugas, cuma bawa dia, kemudian atau main HP. Ini besoknya main HP di dalam kelas, anak-anak dibiarkan mengerjakan tugas. Artinya, supaya tidak boleh kamar kita, dan kita masuk di dalam kelas sudah secukupnya, dia tidak pernah kamar, dia tidak mengerjakan kita deh. Itu terkadang banyak yang seperti itu, tapi tidak ada di sini ya, tidak ada 4 orang. Kalau itu cuma ada di sekolah-sekolah Sabah Air yang paling itu. Karena kalau sekolah Sabah Air kan jarang mau monitor, makanya lebih seperti itu kondisinya. Yang tadi soal email, selesai kita jam. Ya Bapak, anak-anak sekalian silakan kumpul bukunya dan antar ke ruangan saya. Boro-boro itu tugas mau periksa, iya kan? Dan ini banyak yang terjadi. Dan sebagai seorang guru harusnya kita memang perlu menyiapkan, misalnya kita pelajarannya apa, materinya apa, CP-nya apa di kelas ini yang ingin kita capai. Maka dari sebelumnya H-1, H-2, bahkan malam sebelumnya kita harus sudah menyiapkan apa yang akan kita laksanakan di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan untuk membuat anak-anak itu nyaman. Kalau anak-anak nyaman, maka proses pembelajaran pasti akan berjalan. Tapi kalau anak-anak yang tidak nyaman dan orang tidak petakan, orang punya tipikal misalnya gaya belajar, orang tidak tahu apa yang orang suka di dalam kelas, maka yakinan percaya Bapak dan Ibu baca cerita di sini orang membentuk kelompok-kelompok kecil. Apalagi kalau mata pelajaran litoran ya, bukan saya litoran, PKN, Masya Allah, Bapak Ujo di muka sini kondoran, Bapak Caria, Bapak membentuk kelompok-kelompok kecil. Makanya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu, kita diawali dengan melakukan asesmen awal. Oke, next. Ya, nah, untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, maka pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Ini kita sudah mulai masuk ke materi. Jadi KKTP itu kita gunakan untuk menentukan apakah peserta didik kita sudah memenuhi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini kayak rubrik penilaian yang akan kita gunakan untuk melihat apakah peserta didik kita ini sudah memenuhi tujuan pembelajaran. Kemudian kriteria dikembangkan saat pendidik merencanakan asesmen yang dilakukan saat pendidik menyusun perencanaan pembelajaran, baik bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun modul ajar. Nah, pendidik dan satuan pendidikan ini dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun TP, tujuan pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Yang harus diperhatikan, TP dan ATP harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Ini sudah yang lain ya. Nah, di dalam menyusun tujuan pembelajaran ada 2 yang perlu diperhatikan. Ini variabel utamanya yaitu konten dan kompetensi. Kompetensi itu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Kemudian konten, materi.
Jadi kalau di konsep K13 tujuan pembelajaran terdiri dari A, B, C, D, audience, behavior, condition, and degree, maka tujuan pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka ini hanya memuat dua variabel. Ini unsur utama ya, memuat dua variabel, yaitu adanya konten dan kompetensi. Konten itu adalah materi dan kompetensi itu adalah kemampuan. Behavior ya, kalau di tujuan K13 itu behavior. Kompetensi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik. Nah, kalau di kurikulum 2013 kemarin kita menggunakan taksonomi Bloom dari untuk SMK C2 sampai C5 SMK. Untuk SMK kita berangkat dari C2 sampai setinggi-tingginya C5 karena kita belum sampai di tahap menggrade ya. Kadang-kadang kan yang paling tinggi yang menggrade. Tapi untuk SMK kita memang berangkat dari C2 sampai C5. Nah, ini berbanding terbalik dengan kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum Merdeka kita menggunakan teori konstruktivisme, di mana memahami merupakan tingkat tertinggi. Kalau di taksonomi Bloom C2 memahami ada di level C2 ya, level terendah. Tapi kalau di kurikulum Merdeka menggunakan pendekatan konstruktivisme, memahami itu adalah level tertinggi, yang paling tinggi. Itu perbedaannya. Tetapi bukan dalam artian taksonomi Bloom tidak lagi digunakan di dalam kurikulum Merdeka. Kita berkiblat di teori konstruktivisme, tetapi dalam menurunkan ke alur tujuan pembelajaran dari TP ke ATP kita pakai taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom ini bukan kita tidak pakai 100% tidak ya, tetapi kita gunakan di dalam merumuskan ATP, alur tujuan pembelajaran. Oke. Nah, kriteria ATP ini pengulangan ya supaya kita lancar ngomong ini. Nah, ATP itu menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. Kemudian yang kedua, ATP di dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. Dan yang ketiga, ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Ini di sini sudah kelas 11 juga sudah pakai kurma kan? Ya, jadi kelas 10 dan kelas 11 berarti ada sudah dua fase, yaitu fase E dan fase F gitu. Jadi sudah bisa kita melakukan pembelajaran antar fase dari fase E ke fase F. Oke, next. Nah, merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Yang pertama, merumuskan TP mengacu pada kompetensi dan konten yang terdapat di dalam CP. Ingat ya Bapak Ibu, ada CP mata pelajaran dan ada CP elemen, ya kan? Nah, CP elemen ini yang menjadi patokan kita. Dan masing-masing CP elemen itu berkiblat pada CP mata pelajaran. Jadi yang akan kita jabarkan ini bukan CP mapel, tetapi CP elemen. Kemudian, rumusan kalimat TP dapat mengambil referensi dari berbagai sumber dengan sebuah catatan bahwa kepala sekolah maupun guru yang bersangkutan harus memahami makna dari kalimat tersebut. Yang ketiga adalah identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai. Di semua perangkat pembelajaran yang kita buat, baik itu tujuan pembelajaran, kalau CP kan memang sudah ada, ya kan? CP itu sudah di kementerian, jangan diubah, jangan ditambah, dan jangan dikurangi. Itu CP, karena itu kita sudah memang langsung dari kementerian. Hanya yang bisa kita buat, kita bisa modifikasi itu mulai dari TP, ATP, dan modul. Gitu. Oke, KKTP, next. Nah, kriteria ketercapaian ini menjadi salah satu pertimbangan
memilih dan membuat instrumen assessment, karena belum tentu suatu assessment sesuai dengan tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kita buat asesmen tentu harus berkiblat dari KKTP. KKTP ini berkiblat dari tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita sudah merumuskan tujuan pembelajaran, kita merumuskan KKTP-nya. Tujuan pembelajarannya ini, maka kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya seperti ini. Sebelumnya Pak. Oke. Kemudian yang kedua, kriteria ini merupakan penjelasan atau deskripsi tentang kemampuan apa yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan peserta didik sebagai bukti bahwa ia telah mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bentuk KKTP ini dia menjelaskan sejauh mana kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pendidik ini tidak disarankan untuk menggunakan angka mutlak, misalnya 75, 80 dan lainnya sebagai kriteria ketercapaian. Tidak disarankan ya. Kalau mau pakai silakan, tapi tidak sebaiknya ya. Tidak disarankan menggunakan kriteria itu 75, 80. Beda kalau asesmen. Kalau asesmen ada 75, 80, 85 dan sebagainya dalam interval 100. Tapi kalau KKTP kita hanya pakai interval. Tidak disarankan menggunakan angka mutlak. Yang paling disarankan adalah menggunakan deskripsi. Deskripsi berupa narasi. Maka pendidik diperkenankan untuk menggunakan interval, bukan angka yang kayak tadi yang ini ya, yang 1, 75, 80, tapi kita menggunakan interval 0 sampai 40, 40 sampai 65, 65 sampai 80, 80 sampai 100 misalnya. Itu yang bisa kita gunakan. Oke? Nah, bagaimana cara membuat KKTP? Ini anak kinestetik. Jangan paksa dia Bapak diam, tidak boleh. Iya. Nah, jadi pendekatan KKTP ini ada 3. Bapak dan Ibu misalnya membuat KKTP nanti itu bisa memilih di 3 pendekatan. Yang pertama kriteria, deskripsi kriteria. Kemudian yang kedua menggunakan rubrik. Dan yang ketiga menggunakan interval nilai. Ini 3 jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam membuat KKTP. Kalau deskripsi kriteria, maka ini menggunakan deskripsi sehingga apabila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Ini kita pakai narasi. Kemudian rubrik. Menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik ini mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga kita pakai interval nilai, menggunakan skala atau interval nilai atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pendidik dalam mengembangkannya. Jadi ketiga pendekatan KKTP ini silakan dipilih sesuai tingkat kenyamanan masing-masing pendidik dan tentu saja sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing pendidik. Pendekatan yang lebih disengaja dan terencana untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk lebih efektif. Oke, sekarang mari kita pahami 3 masing-masing jenis pendekatan. Ini ya inti dari KKTP-nya. Yang pertama menggunakan deskripsi kriteria. Mari memahami pendekatan menggunakan deskripsi kriteria. Contoh, salah satu tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia fase C. Fase C ini berarti fase di SD. ABC SD, D SMP, E SMP. Nah, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ini DPTP, ya. Ini TP-nya. Nah, di dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan
kriteria ketuntasan berupa laporan peserta didik menunjukkan kemampuannya menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Ini kriteria-kriterianya. Next. Nah, ini kita masukkan ke dalam kriteria ketuntasan belajar. Jadi elemen-elemen yang tadi, yang ada 4 elemen itu kita angkat. Laporannya menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut, sudah memadai atau belum memadai, tidak memadai. Kemudian laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Laporan menceritakan pengalaman secara jelas. Laporan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, kita beri centang. Peserta didik ini levelnya sudah di mana? Sudah memahami atau sudah memadai atau tidak memadai? Apakah laporannya sudah menunjukkan kemampuan menulis teks yang runtut? Kalau memang belum, berarti tidak memadai. Gitu. Bapak dan Ibu, satu elemen saja yang memadai sudah bisa dikatakan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaannya adalah, baru harus memenuhi tujuan pembelajaran, meskipun 3 yang tidak memenuhi, 1 memenuhi, dia bisa dikatakan mencapai tujuan pembelajaran. Berarti bisa naik kelas? Bisa. Dengan catatan, guru itu harus menginformasikan kepada guru selanjutnya di fase selanjutnya bahwa peserta didik masih kurang di dalam 3 aspek ini, dan guru yang di fase berikutnya ini akan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan kebutuhan belajar anak. Kembali lagi pada konsep kebutuhan, memperhatikan kebutuhan belajar anak. Ya. Jadi makanya di dalam kurikulum Merdeka tidak ada istilah siswa tidak naik kelas. Saya sengaja belajar supaya siswa tidak dapat dengar. Ya, jadi tidak ada istilahnya siswa tidak naik kelas. Semua naik dengan ada beberapa catatan-catatan tertentu. Ini harus diberitahukan kepada guru pengampu di fase berikutnya. Kalau kita yang ada di fase berikutnya, maka kita kan sudah tahu kemampuan anak ini dia masih lemah di spek-spek seperti ini. Gitu. Oke. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Jika dua kriteria memadai termasuk kategori tidak tuntas, maka perlu dilakukan intervensi. Ya. Garis bawahi, lakukan intervensi agar pencapaian peserta didik bisa diperbaiki. Intervensinya bisa di level yang sekarang, bisa juga di level berikutnya. Artinya bisa di kelas sekarang, bisa juga di kelas berikutnya. Itu maksudnya. Oke, next. Oh, mohon maaf, saya tidak sempat edit. Pendekatan 2 itu sekarang berarti ya. Yang tadi pendekatan 1 itu satu semua, saya tidak sempat edit. Karena saya buat PPT-nya ini habis subuh. Habis subuh saya waktu ini sampai jam 7. Makanya saya tidak sempat edit. Oke, ini pendekatan yang kedua ya. Yang tadi menggunakan deskripsi, kriteria. Kemudian yang kedua menggunakan rubrik. Kita masih tetap menggunakan contoh yang tadi. Bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia di sini? Oh, Pak Ali. Alhamdulillah contoh yang akan terima adalah bahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, dalam tugas menulis laporan, pendidik menetapkan kriteria ketuntasan yang terdiri dari 2 bagian. Jadi berdasarkan isi laporan dan segi penulisannya. Dalam rubrik terdapat 4 tahap pencapaian, yaitu baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Gitu. Dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Pendidik menggunakan rubrik ini untuk mengevaluasi laporan yang dihasilkan oleh peserta didik. Oke, next. Nah, ini contoh rubrik untuk TKCP
penulisan laporan. Kalau isi laporan dia di baru berkembang, layak, cakap, mahir. Kalau baru berkembang berarti belum mampu menulis teks, eksplanasi, bla 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 dan seterusnya. Layak, dia mampu menulis teks, tidak menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian paragraf. Cakap, mampu menulis teks eksplanasi yang berpengamatan sampai dengan dapat meyakinkan pembaca. Kalau di mahir berarti dia sudah mampu menulis teks bla 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 kemudian sampai meyakinkan pembaca serta ada faktor-faktor pendukung yang relevan. Saya pikir Bapak dan Ibu terbiasa membuat rubrik kalau kita biasa menggunakan assessment. Ya, karena ini KKTP ini, makanya saya katakan tadi KKTP ini bisa ikut di dalam assessment. Oke, next. Nah, itu kalau tadi isi laporan, sekarang penulisan. Ada di kategori berkembang, layak, cakap, dan mahir. Kesimpulannya, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika dua kriteria di atas, minimal tahapan cakap. Kemudian yang ketiga, pendekatan menggunakan interval nilai. Nah, untuk menggunakan interval, pendidik atau satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik atau nilai dari tes. Jadi langsung tesnya yang kita gunakan sebagai dasar untuk menetapkan bahwa anak tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Ini pendidik menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Contoh yang pertama, untuk nilai yang berasal dari nilai tes tertulis atau ujian, pendidik menentukan interval nilai. Setelah mendapatkan hasil tes, pendidik dapat langsung menilai hasil kerja peserta didik untuk menentukan tindak lanjut sesuai dengan intervalnya. Misalnya 0 sampai 40 belum mencapai remedial, belum mencapai artinya harus remedial di seluruh bagian. Kalau 41 sampai 65 berarti belum mencapai ketuntasan, remedial di bagian yang diperlukan. 66 sampai 85 sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Dan di 86 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tantangan yang lebih. Itu. Nah, ini contoh yang pertama menggunakan interval nilai. Artinya dari nilai tes langsung kita lihat, kita cuma buatkan saja intervalnya. Oh, berarti kalau 0 sampai 40 belum mencapai, ulang semua itu. Kalau 41 sampai 65 hanya di bagian-bagian tertentu yang lemah itu yang kita berikan penguatan. Kemudian 65 sampai 85 sudah tuntas, tidak perlu remedial, dan 86 sampai 100 itu harus ada pengayaan atau tantangan yang lebih. Nah, itu contoh yang pertama kalau kita pakai interval nilai, bisa ambil langsung dari nilai tes. Kemudian contoh yang kedua, pendidik dapat menggunakan interval nilai yang diolah dari rubrik seperti dalam tugas menulis laporan yang tadi ya. Nah, itu kan pendidik menetapkan 4 kriteria kelulusan. Untuk setiap kriteria terdapat 4 skala pencapaian 1 sampai 4. Peserta pendidik dapat membandingkan hasil tulisan peserta didik dengan rubrik untuk mencapai pencapaian peserta didik. Ini yang kedua, cara yang kedua. Next. Nah, ini kalau kita pakai interval. Ada 4 kriteria tadi kelulusan, kemudian kita masukkan di belum muncul sebagian kecil, sudah muncul di sebagian besar, dan sudah terlihat di keseluruhan teks. Diasumsikan untuk setiap kriteria memiliki bobot yang sama sehingga pembagian merupakan total dari jumlah kriteria. Setelah mendapatkan nilai baik dari rubrik ataupun teks, pendidik dapat atau satuan pendidikan dapat menentukan interval nilai untuk menentukan ketuntasan atau tindak lanjut sesuai dengan intervalnya. 40 sampai 0 sampai 40 ini sama dengan tadi ya. Nah, pada contoh di atas pendidik dapat menggunakan rubrik dan diambil kesimpulan bahwa peserta didik di atas sudah menuntaskan tujuan pembelajaran sehingga karena sebagian besar kriteria sudah tercapai. Oke. Nah, sampai di sini di penjelasan 3 pendekatan KKTP, menurut Bapak dan Ibu itu mana yang paling mudah? Pakai kriteria, pakai rubrik, atau pakai interval? Menurut Bapak dan Ibu mana yang paling
rendah? Tidak pakai 33 usah. Interval. Langsung dari nilai tes. Lebih mudah sekali lagi. Lagi membuat deskripsi bermain kata. Iya. Ini banget. Kalau bahasa Indonesia ya. Yang pertama Berasa sama satu huruf ya. Interval gampang sekali. Cuma ambil dari nilai tes anak-anak, kita beri intervalnya, selesai kita langsung bisa lihat. Oh ini sudah mencapai kriteria tuntasan tercapainya. Oh ini sudah tercapai kriterianya. Oh ini belum tercapai. Kalau yang tadi produktif, mana produktif? Ulang itu pakai yang apa? Kriteria, interval, produktif. Kalau lebih jelasnya itu rubrik bisa. Cuma memang agak ribet, kita akan bermain kata-kata. Oke. Sampai di situ ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita uji, kita praktek 1 TP ya. Kita praktek 1 TP. Yo yang kemarin itu kan materi kemarin TP, makanya saya pastikan soalnya TP kemarin kan sudah. Jangan sampai review lagi jawaban yang tadi ya. Sudah. Nah berangkat dari TP kita merumuskan KKTP. Oke, sebelum kita membuat ya, sebelum kita buat tadi saya sudah bincang dengan Pak Wakakunya, kata kita sampai ke praktek. Tidak sah kalau orang cuma bagian materi, harus ada praktek. Minimal 1 TPL, 1-2 TPL. Terlalu jelas sekali kalau 1 TPL. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pendekatan KKTP? Iya, intinya 3 pendekatan KKTP. Iya, silakan. Dipasarin. Dan nama Azhar. Silakan Pak. Oh, tidak. Saya kan masih baru. Iya, Iya, maksudnya untuk apalagi ini tentang kurikulum merdeka. Jadi menurut itu tadi beberapa kriteria ketika sudah bisa dibentuk kriteria sudah bisa diuruskan atau sudah bisa dinaikkan. Jadi kalau misalnya dalam proses pembelajaran anak ini istilahnya dalam sikap dan perilaku tidak bisa dinaikkan ke kelas berikutnya, dan mungkin kalaupun dipaksakan naik ke kelas berikutnya yang terjadi proses pembelajaran itu tidak akan bisa, ataupun dia tidak bisa mengambil manfaat dari proses pembelajaran. Maka kriteria yang dikatakan itu tidak bisa dipenuhi. Kira-kira seperti apa? Oke. Kira-kira seperti itu. Oh, sekolah. Iya, maksud tidak boleh masuk dari ini, Pak. Atas naik. Istilahnya begitu ya? Nah, katanya seperti itu. Silakan buka lagi pedoman asesmen. Di dalam pedoman asesmen itu sudah diuraikan. Saya buka lagi ya. Contoh itu, peserta didik mempunyai masalah absen, ketidakhadiran banyaknya jumlah ketidakhadiran disepakati oleh satuan pendidikan. Pertimbangan apa yang diambil oleh sekolah? Dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan ketidakhadiran atau alasan sikapnya yang seperti itu. Ini analoginya ya. Analogi di sini tidak hadir. Berarti kalau kasusnya Pak Mirsa tadi dapat dipertimbangkan dengan mengetahui alasan dari misalnya perilakunya tidak baik, tuh. Atau dia seringkali tidak masuk, alasan ketidakhadirannya apa? Tuh. Jika peserta didik tidak hadir karena kondisi keluarga, siswa yang membantu orang tua bekerja karena alasan ekonomi atau masalah kesehatan peserta didik, maka dapat dipertimbangkan naik dengan catatan khusus. Jika alasan ketidakhadiran karena malas, meskipun kecil kemungkinan untuk naik kelas, peserta didik tetap
dapat dipertimbangkan naik dengan catatan di rapor bagian sikap yang perlu ditindaklanjuti di kelas berikutnya. Misalnya, permasalahan ketidakhadiran harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun dengan cara konseling atau behavior treatment lainnya. Khusus permasalahan ketidakhadiran, wali kelas harus dapat mendeteksi permasalahan ini sedini mungkin sehingga tidak terjadi penumpukan jumlah ketidakhadiran dari peserta didik di akhir semester. Bapak dan Ibu melihat dari apa yang dikatakan oleh PPA, ini PPA ya, panduan asesmen dan panduan pembelajaran dan asesmen, bahwa segala masalah yang terjadi pada diri anak jangan akumulasi terakhir di pertemuan kenaikan kelas. Identifikasilah dari awal. Kalau soalnya sokronis itu, jadi dari dia masih sakit kecil-kecili, dia sudah jaga masuk, dia diperlakukan dengan guru tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Identifikasilah dari awal terjadinya gejala-gejala itu. Siapa yang terlibat? Siapa aktor yang harus bertanggung jawab? Yang pastinya semua guru, mulai dari guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran. Mungkin yang akan menemukan ini gejalanya itu terutama dari wali kelas ya. Wali kelas, ibu jangan jadi beberapa itu titik A, B, C, dia bagian kan gejala. Dan gejala ini harus setelah ditindaklanjuti oleh wali kelas dengan BK. Itu. Jangan tunggu gejalanya di akhir. Kalau di akhir psikolog anak, ya kita sama saja membiarkan anak. Kan dari awal kan pasti gejalanya seperti itu. Jangan katakan bahwa dia itu suka lalu sekali. Yang saya balik tanya, kalau dia suka lalu sekali, baru bapak dipada yang dari pertama, ya kan? Kalau dia misalnya nanti dilapor, kan ada rapor pengusaha nilai, ini biasanya wali kelas yang berpamel atau yang berseteru. AI dia pagi pada sekarang mereka sampai jadi pagi. Kalau wali kelas bilang atau kepala sekolah, baru kalau dipantau begitu dari awal kan kagetnya. Apakah itu dibiarkan? Di mana kita? Apa yang kita lakukan? Kembali lagi Bapak dan Ibu, pendidikan yang memperhatikan kodrat anak. Makanya semua yang dari diajar Dewantara adalah pendidikan yang menghamba pada murid. Menghamba apa? Bukan menghamba dalam artian kita sesifat sujud di anak, tetapi menghamba semata-mata pengertiannya adalah kita harus memperhatikan kebutuhan murid, memperhatikan kebutuhan. Jadi kalau kayak dari gejala-gejala semua yang lain, maka atasilah dari kecil. Jangan tunggu dia nanti besar, nanti bengkak, kritis, kronis dan sebagainya. Ke stadium apa kalau orang sakit? Dia bisa ngomong boleh Pak ya? Tapi Ibu, dari contoh kasus yang terjadi sekarang, ini anak ini memang kronis sekali. Ini sudah bisa dibaca saya. Ya kronisnya dari masuk atau nanti bisa diambil? Yang penting Pak ya sudah diberitahukan, sudah dibimbangkan dua lagi. Tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin karena karakter yang sudah terbentuk. Jadi apa yang harus dilakukan lagi? Kalau pendekatan yang seperti dijelaskan sudah dilakukan. Ya sudah dilakukan ini. Kita serba tangan. Bapak semua pasangan. Istilahnya begini, kalau orang sakit ini, ibu, so pergi orang pintar sudah, so pergi di dokter sudah, pergi dokter praktek sudah, so pergi di sama-sama itu sudah, baru kita kembalilah ke anak. Itu anak itu katakanlah dijabarkan, sudah digambarkan dia memang awalnya itu dia memang soal gitu. Berarti ini dari tingkat sebelumnya ya. Dari tingkat sebelumnya, katakanlah dia dari SMP, tapi ketika masuk berafiliasi dengan kita, itu adalah awal dia memang soal itu. Nah, apa yang kita sudah ya? Sudah ibu yang pertama
masuk undang, oke. Secara face to face, oke. Tidak dikasih uang, baru. Soalnya orang tua, tidak mau dikasih uang, baru. Pokoknya sudah sesama kalau beda. Nah, kalau bapak dan ibu dihadapkan pada seperti itu, dikasih treatment A tidak mampu, treatment B tidak mampu, treatment C tidak mampu. Berapa? Sebagai guru berapa? Biar saja ibu, biar saja dia sebagai ibu. Yang pertama bapak dan ibu ingat bahwa kita mendidik anak itu dari hati. Jangan kasih biar, jangan kasih biar. Batu saja uti, no. Ini karena saya lihat dia masih adik saya ya. Tidak usah bilang no udah uti. Jadi batu itu bapak dan ibu mau ditetesi air pasti menghancur. Tentu saja mau ditetesi air pasti menghancur. Anak itu sekeras apapun DP hati, kalau orang bawa dengan hati akan sampai ke hati. Sesuatu yang dari hati pasti akan sampai ke hati. Maka hati-hatilah dengan hati. Sesuatu yang dari hati pasti akan ke hati. Hanya saja mungkin dia belum bertemu dengan cara yang tepat. Ya. Mungkin saja dia belum ketemu dengan cara yang tepat, belum ditangani oleh orang yang tepat. Terkadang anak itu kalau tidak sadar, terlepas dari orang yang terkait, ternyata dia sukses. Kalau dia sedang itu, oh ya Allah, dia ini dulu yang Allah, masya Allah, dia kepala subhanallah, yang tanya. Tapi kalau dia sekarang sudah jadi anggota KPU misalnya, maka dia ternyata menemukan cara yang tepat, ditangani yang tepat, dan kita bukanlah orang yang tepat untuk dia. Sehingga perlu disadari, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Itu saja. Jangan paksakan kita mau bentuk sesuai dengan keyakinan kita. Jangan paksakan mau bentuk dia uti. Jangan paksakan. Biarkan saja dia ditangani oleh orang lain. Maka pasti dia akan menemukan orang yang tepat. Hanya saja untuk saat ini dia tidak menemukan orang yang tepat. Hanya saja. Bisa jadi kan banyak kan contoh yang gitu. Contoh saya ya, saya PKK sepupu. Saya PKK sepupu itu diantara orang dari cucu saya nenek, saya yang paling tidak mau mengakui dia saya sepupu. Orang satu SMP, saya kelas 1 dia kelas 3. Tapi pas saya masuk di SMP waktu itu kita masih ada klasifikasian ada kasta, kelas 1 bawah, pintar, 1B, 1C, 1C itu paling boleh. Dan dia masuk di kelas C dan itu saya bilang dari rumah kakak. Karena kalau di sekolah jangan ngomong aku anak sepupu, tidak mau. Dan saya bilang kenapa dari rumah saya tidak mau orang bilang kamu saya sepupu, saya kelas A dong. Dan saya tidak mau ada dengan barisan orang-orang C. Saya membatasi kakak jangan bilang aku sepupu, jadi mulus sekali. Kalau masuk BK, sekarang dia apa? Kuliah saja dia dari teknik dia pindah ke ISAN, pindah lagi ke UGM, tapi lagi pulang lagi ISAN. Dan terus sebarang periode dia habiskan cuma mau kuliah ini. Dia jadi sarjana hukum. Sekarang dia anggota KPU Kota Gorontalo. Saya sebelah makin ya Allah. Ini saya sepupu yang tidak mau saya akui dulu. Sekarang dia dari orang Bowato mau undang tadian. Mau undang kasih materi KPU di Bowato. Sekarang alhamdulillah dia masih anggota KPU Kota Gorontalo. Dia orang Bowato. Dia suka Renis, kakak dari sini, boleh datang kamari ada di misalnya di Iren, biasa dia ketemunya di Iren. Sekali uti, saya merasa ini ya, ini jauh sekali kan dari Popaya ke kamar. Sebelumnya saya ada sikap juga saya harus ditinggalkan, tapi saya lihat saya ke taman-taman itu sangat ala ada tempat ini. Mari pak, dalam hati, udah ada opo. Rasanya itu kenapa? Karena dia belum menemukan satu. Tapi percayalah kepadaku segala sesuatu yang kita sampaikan, kalau kita sampaikannya dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Insya Allah. Dan jangan bosan-bosan ya, jangan lepas, jangan dilepas, jangan dibiarkan. Anak-anak itu aset. Ingat Bapak dan Ibu.
anak-anak ini itu baru sekarang baru berbentuk bayangan sama-sama. Orang guru itu yang akan menyebarkan perilaku yang baik dan menghapus secara perlahan yang tidak baik. Bukan orang mau bentuk sesuai orang kehendak. Karena kalau merasakan orang kehendak pasti itu. Saya kan kalau berpikir saya tidak tahu yang begini. Iya, bukan sesuatu itu dia sesuatu. Masya Allah. Ternyata saya ke zaman pendidikan zaman dulu ini zaman Belanda yang saya jaga pakai. Ini jangan nanti bulan ini saya jaga lagi. Saya masih saudaranya di bulan ini. Tahun 2012, 2011 ya. 2011 kelas 1, 2012 saya keseruannya di kelas 2 di kelas 11. Saya kira pokoknya kamu harus pakai di kelas. Itu kenapa? Karena sistem Belanda yang saya pakai menuntut siswa sesuai dengan kehendak. Bagi Pak ya, insya Allah jangan patah semangat, jangan dilepas dari hati sampai ke hati. Oke? Ada lagi yang lain? Kasus tidak semua praktek orang. Oke. Bang praktek kita sepakati dulu. Berapa menit Pak? Boleh? Sekarang? Oke. 24 menit 10.30. Oke. 20 menit. Ini per jurusan atau per individu atau per pasangan atau per novel? Masya Allah. Sudah ada TP-nya yang bersatu kan? Iya. Oke, silakan buat KKTP menggunakan 3 pendekatan. Jangan ambil jurus di soal yang punya semua itu, so pakai kriteria berdasarkan nilai ini. Oke, bisa ya? 26 menit kita mulai dari sekarang. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai untuk sesi yang kedua ini. Jadi sebelum masuk di modul pembelajaran, pengembangan modul pembelajaran, kita mau membuat pemetaan mapel dulu, ya. Oke. Tadi berdasarkan kesepakatan itu mapel produktif ATPK ya akan mengajukan satu produk yang akan kita jadikan sebagai lokomotif produk bagi mata pelajaran yang lain. Ya, untuk mapel vokasi ATPH produknya bisa disebutkan yang tadi pembudidayaan tanaman budidaya tanaman cabai. Oke, di Bapak dan Ibu dari mapel lain silakan perhatikan. Jadi produk lokomotif kita di SMK Popayito Timur untuk 1 semester itu adalah budidaya tanaman cabai rawit. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu tadi sesuai instruksi di awal bahwa silakan memperhatikan CP masing-masing. Ini berarti cuma pengajar yang ATPH ya. Kalau bulan tidak masuk dia karena dia bukan pengajar ATPH. Oke, kita mulai dari apa ya? Ya, silakan mengajukan diri. PKN, kontribusi PKN terhadap budidaya tanaman cabai. Silakan lihat tujuan masing-masing. Fase CP tujuan masing-masing. CP entah itu ada di elemen Pancasila, undang-undang atau undang-undang dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Silakan lihat fase yang tujuan yang bersesuaian. Kalau seperti kata Pak Idam tadi, itu akan mengambil perilaku. Proyeknya berupa perilaku anak-anak. Produk itu bukan cuma barang ya, tapi barang dan jasa, perilaku. Gitu. Kalau Pak Idam tadi dia katakan perilaku gotong royong. Nah, apa? Peserta didik dapat apa? Peserta didik dapat menunjukkan menunjukkan
gotong royong. Oke. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku gotong royong. Mempraktikkan. Perilaku gotong royong. Peserta didik dapat mempraktikkan perilaku gotong royong. Di lingkungan sekolah. Perilaku gotong royong dalam proses pembudayaan tanaman cabai. Iya, jangan kalau lingkungan sekolah, karena kalau lingkungan sekolah berarti cuma kehidupan sehari-hari di sekolah. Kita kan targetnya mendukung tercapainya produk jurusan. Nah, kalau misalnya ini kan untuk KTPH. Kalau di model, kalau untuk kelas KTPH, Ya, kita tunggu produk dari CKJ apa dulu? jadi kita akan membuat misalnya perangkat pelajaran yang berbeda. CKJ itulah intinya. Makanya kenapa di sekolah saya MGMT itu 8 hari. Karena satu konsentrasi keahlian 2 hari. Karena kita akan membuat perangkat yang berbeda antara satu kompetensi keahlian dengan kompetensi keahlian yang lain. Tidak akan sama, tergantung dari produk yang diangkat oleh masing-masing konsentrasi keahlian. Itu targetnya. Tidak, kita coba. Kalau bukan hari ini kapan lagi coba ya? Bisa yuk. Bisa. Oke, next. Apa yang ada di sini? Matematika, Bu Maya. Ingat ya, harus mendukung ketercapaian produk lokomotif. Dalam hal ini adalah produk jurusan. Lihat dulu CP dan tujuan masing-masing. Ini kelas 10 ya, kelas 10. Semua di kelas 10, 11 dan 12 itu wajib produk. Kalau kita dulu mengenal pemahaman kelas 10 teori dulu semua, no. Sekarang kita harus produk dari kelas 10, 11, 12. Gitu. Jadi di kelas 10 kita anggap saja ini adalah produknya kelas 10. Jadi orang matematika. Kalau mengukur lahan itu nggak masuk di fungsi trigonometri. Kalau yang panjang kali lebar atau apanya, aljabar fungsi masuk. Bisa masuk. Aljabar fungsi adanya di elemen apa? Kalau di sini kalau aljabar fungsi dia masuk di fase F, tapi di sini fungsi yang dijelaskan fungsi invers komposisi fungsi. Lihat di pasirnya dulu Ibu. Iya, karena ini kelas 10. Kalau kelas 10 kan fase E. Oke, sambil dulu matematika. Yang lain? Sejarah. Sejarah. Ini kelas 10 ya fase E. Sejarah saya dulu. Ini berkaitan dengan yang di elemen atau Ya, TP atau elemen. langsung ke elemen. Baru lihat CP elemen. CP elemen fase E. Kan ini kelas 10. Apa CP yang bersesuaian? Nah, baru besok konsentrasi yang lain siapkan produknya. Kalau matematika itu di fase E itu bilangan, elemennya bilangan. Elemen bilangan. Nah, DPCP apa? CP-nya peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Mereka dapat menerapkan barisan dan deretan etika dan Sekarang, barisan bilangan itu bisa tidak dipakai di dalam konsep pembudidayaan tanaman cabai. Misalnya dalam 1000 batang dia bisa menghasilkan berapa? Harganya. Boleh bisa dilakukan ya 3, 5 kalau belakangnya kan 3, 5, 7, 9 dan sebagainya. Ada barisan. Itu juga bisa, berarti
yang digunakan di dalam ukuran berapa kali berapa misalnya. Bisa digunakan hari Masuk di situ. bisa masuk. Masuk kan di dalam tabel pemetaan. Saya kira semua ini bisa dikorelasikan oleh guru mapel masing-masing. Ini membutuhkan kejelian juga. Mana PJOK? Ada ikut yang ikut. Peserta didik dapat menghitung jumlah tanaman pada suatu luasan tanam itu lahannya. Oh iya, pada suatu lahannya. Oke. Jadi ini di situ menggunakan apa ini? Bisa. Iya, bisa lebih bagus. Makanya saya bilang ini sebenarnya tergantung dari guru masing-masing. Menggunakan Penerapan barisan dan deret baris dan deret aritmetika. Aritmetika. Oke. Peserta jadi atau ada dua mapel. PKN-nya nanti peserta yang dapat menghitung jumlah tanaman pada suatu luasan tanam menggunakan penerapan barisan dan deret aritmetika. Oke. Yang lain? Bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. CP elemen yang ini ambil yang menulis dan mempresentasikan. Oke. CP peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non fiksi melalui aktivitas yang Peserta didik baca. ini komunikasikan dulu ya. Ini PCP di elemen. Nah, kata berhubung di sini berbagai jenis teks fiksi dan non fiksi, jadi ada pikir-pikir tadi teks yang cocok untuk korelasikan dengan ini banyak sih. Banyak. DP dulu, DP topiknya pakai ini. Oke. Deskriptif boleh, procedure boleh. Ambil satu saja. Procedure langkah-langkah. Peserta didik dapat membuat teks prosedur tentang cara budidaya tanaman cabai rawit. Iya. Boleh. Peserta didik dapat membuat teks prosedur Tentang budidaya tanaman cabai. budidaya tanaman cabai rawit sesuai dengan struktur teks procedure struktur teks ya. Iya. Sesuai dengan struktur teks, maksudnya sesuai dengan prosedur teks terstruktur. Sesuai dengan struktur. Atau lanjut saya itu ya. Pasti peserta didik menulis dapat menulis teks prosedur tentang budidaya tanaman dapat menulis teks prosedur tentang budidaya tanaman cabai rawit sesuai dengan struktur teks. yang baik dan benar. Yang baik dan iya, pakai degree afektifnya. Yang baik dan benar. Kalau beberapa sumbangan dari mana, tidak mau cekatan siswa, tidak mau terakhir siswa, kurang cabai rawit terus yang ada bahas, ya kan? Pasti siswa akan skillnya akan meningkat dibanding cuma satu mapel. Oke, next. IPAS. Mana IPAS? Saya Oke, silakan Yakin. peserta didik dapat memanfaatkan 5 kotoran kambing dan 5 sisa makanan dan sayuran sebagai pupuk pada budidaya tanaman cabai. Mantap. Ini orang IPAS.
Peserta didik Ya kalau dengan ada jauh kalau itu kan ada dapat memanfaatkan 5 kotoran kambing dan 5 sisa kambing. Ya, sisa 5 kotoran kambing dan sisa sebagai pupuk dari kipas, sumbangan kipas, peserta didik dapat memanfaatkan limbah kotoran kambing dan sisa makanan dan sayuran sebagai pupuk organik pada budidaya tanaman cabai rawit. Oke, proyek dari IPAS bagus ya. Ada lagi yang lain, materi yang lain. Masih ada bahasa Indonesia, agama, informatika, BJOK dan sejarah. Ulang informatika. Ya, dia cek informatika. Dalam ini segi pemasaran, informatika dalam segi pemasaran bisa lewat medsos, ya kan? Penjualan kan via medsos bisa. Coba lihat dia informatika, cek apa yang bersesuaian. Dari sumbangan proyek informatika, peserta didik mampu menggunakan program aplikasi pengolah kata dan angka. Aplikasi pengolah kata dan angka itu kan banyak. Pakai Word, pakai Excel, pakai PPT. Itu yang sederhana ya. Dalam proses pembuatan laporan budidaya tanaman cabai. Jadi laporan dalam bikin itu pakai aplikasi ini. Wah, ada yang di internet. Masuk kan? Iya, masuk. Berarti yang kosong ini memang karena tidak ada gurunya kan? Bahasa Indonesia, agama, PJOK dan sejarah. Oke, tidak. Iya, kita anggap tidak ada gurunya itu. Nah, coba Bapak dan Ibu lihat bahwa ternyata kemungkinan probabilitas keberhasilan proyek ATPH ini sangat besar kemungkinan berhasil karena peserta didik kita itu belajar tentang budidaya cabai rawit, ya, baik dari orang bahasa Indonesia, matematika, PKN dan sebagainya itu mendukung pencapaian budidaya tanaman cabai. Cuma tanaman cabai itu saya orang kebanyakan laporan tentang apa? Laporan tentang tanaman cabai, ya kan? Mau susun DP prosedur teks tentang apa? Tentang tanaman cabai. Otomatis tanaman cabai ini itu selalu akan berulang dan itu akan tersimpan di long term memory anak-anak. Sudah mau qualified kan anak-anak? Inilah yang dimaksud oleh Kementerian di PSMK untuk menerapkan PJBL di SMK. Kalau di SMK masih cerita pengertian ini dan itu, maka kita adalah SMK sastra. Itu maksudnya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Kalau kemarin terus bikin modul. DP modul tentang apa? Kita akan membuat modul dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu angkat. Oke. Bisa kan? Bisa. Jadi ini sudah tersistematis. Jangan lagi banyak TP atau ini mana. Kita akan membuat ini yang sudah Bapak dan Ibu angkat. Ini akan kita masukkan ke dalam modul. Ya? Oke. Sekarang kriteria modul. Masuk di materi modul. Modul ajar ini merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama dengan RPP, namun modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Kalau kata orang, model ajar itu RPP plus. Ada RPP di kurikulum mereka? Ada. Bentuknya bagaimana? Ya modul ajar. Modul ajar itu adalah RPP. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah pembelajaran dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam suatu unit atau topik berdasarkan alur
tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, ini alur penulisan modul ajar. Jadi ada tujuan akhirnya, outputnya ada TP-ATP, kemudian ada asesmennya di dalam. Oke, next. Nah, ini komponen modul ajar yang versi lengkap ya, versi lengkap. Di dalam komponen modul ajar terdapat fase, jumlah jam pelajaran, model belajar, ada tujuan pembelajaran, ada dimensi Pancasilanya, ada pengetahuan bersyarat, ada bahan ajar, pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, rencana kegiatan, kemudian ada lampirannya, lembar aktivitas, rubrik penilaian, bahan ajar lain yang relevan. Itu versi lengkap. Itu versi lengkap. Tetapi pada dasarnya di dalam modul ajar itu paling tidak memuat 3 komponen. Paling tidak memuat 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Paling tidak memuat 3 komponen ini. Jadi kalau misalnya modul yang Bapak dan Ibu buat tidak lengkap ya, tetapi sudah mengandung 3 unsur ini, maka itu sudah bisa dikatakan sebagai modul ajar. Oke, next. Ini komponen modul ajar. Secara umum modul ajar memiliki 3 komponen: tujuan, langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Oke. Acuan teknik modifikasi modul ajar. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengambil modul ajar dari PMM. Hanya Bapak dan Ibu harus melakukan modifikasi. Jangan ATS, ambil tiru semua, tapi ATM, ambil tiru modifikasi. Kalau ATS kita klaim hak cipta dong. Oke, next. Nah, hal yang diperhatikan dalam memilih modul ajar, apakah selaras dengan rencana yang dibuat saat penyusunan ATP, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid, apakah sarana prasarana tersedia di sekolah, dan apakah ada yang perlu atau bisa dimodifikasi. Next. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran yang tadi ya, langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Next. Nah, ini adalah paradigma asesmen. Jadi di dalam modul ajar wajib terdapat asesmen. Yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen, sekolah diberikan keleluasaan untuk menggunakan atau menentukan teknik dan jenis asesmen. Khusus untuk SMK terdapat juga jenis asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen PKL dan asesmen UKK. Kemudian memperhatikan keleluasaan dalam menentukan KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan terpadu di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait satu dan yang lain. Okay, next. Ada asesmen awal pembelajaran, itu untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Jadi ada 2, ada yang kognitif dan non kognitif yang sudah saya sentuh di awal tadi. Jadi kalau asesmen awal yang dari non kognitif mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain termasuk gaya belajar. Itu asesmen di awal pembelajaran. Kemudian next, asesmen pembelajaran. Nah, asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, dan dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Langsung saja Pak. Alur asesmen menentukan tujuan pembelajaran, sudah merancang indikator juga sudah, menyusun strategi asesmen, menyiapkan alat ukur, rubrik, kemudian menyiapkan instruksi atau panduan murid LKPD, mengolah hasil asesmen, dan menyusun rapor. Ini acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen. Jadi asesmen itu ada 3.
Ya, assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Kalau assessment as learning dan assessment for learning ini adalah assessment formatif. Assessment formatif itu adalah assessment yang dilaksanakan pada awal dan pada saat proses pembelajaran dilakukan. Kalau assessment of learning itu assessment yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau disebut juga assessment sumatif. Jadi assessment cuma dua, formatif dan sumatif. Ini jenis-jenis assessment. Assessment as learning, assessment yang dilakukan sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran ketika kita melaksanakan assessment, maka itu adalah jenis assessment formatif. Kemudian juga assessment untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir, assessment sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran atau assessment sumatif. Bapak dan Ibu, sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 mengatakan bahwa untuk assessment ketika pendidik sudah merasa bahwasanya peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran, sudah memenuhi tujuan pembelajaran pada saat assessment formatif dilakukan, maka tidak usah dilakukan assessment sumatif. Baru tidak ujian semester, tidak. Itu sesuai dengan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Ketika peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran pada asesmen formatif, maka tidak usah lagi mengadakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif digunakan ketika peserta didik belum memenuhi tujuan pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Baru kita memberikan asesmen sumatif. Jadi kalau misalnya orang pemantau tidak perlu untuk ujian semester, maka tidak usah berikan ujian semester. Lalu supaya diangkat. Itu kan soalnya sudah dirumuskan diangkat kan? Nah itu kenapa yang kemarin Dinas Pendidikan masih tetap mengeluarkan kebijakan untuk membuat penilaian sumatif akhir semester PSAS, karena yang tadi, karena alasannya sudah termuat di ARKAS. Padahal secara regulasi jelas bahwa kita sudah bisa tidak melakukan asesmen sumatif. Asesmen formatif dan sumatif ini bentuknya macam-macam, bukan cuma melalui tes ya, diskusi kelas, bisa drama, presentasi, tes lisan, produk. Jadi bukan terpaku pada satu jenis. Terkadang selama ini kita meyakini bahwa asesmen itu yang paling valid dan banyak digunakan adalah tes tertulis. Tetapi pada dasarnya diskusi di kelas yang menggambarkan, dari diskusi itu sudah terlihat bahwa anak-anak kita sudah mencapai tujuan pembelajaran, maka stop sampai di situ. Anak ini bisa sudah mencapai tujuan pembelajaran dan dia bisa melangkah ke fase berikutnya. Produk, tes lisan, presentasi itu. Jadi banyak hal yang bisa digunakan sebagai alat ukur. Jangan membatasi alat ukur hanya pada tes tertulis. Oke, next. Pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti observasi, performa, kinerja, produk, proyek, dan portofolio maupun tes. Tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi, dan pendidik dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik, catatan anekdotal, lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama proses pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, ketika menggunakan sebuah asesmen maka harus dilengkapi dengan rubrik penilaian. Itu wajib, rubrik penilaian. Oke, next. Itu asesmen. Sekarang kita masuk di bahan ajar. Kembangkan bahan ajar
untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Saya kira kalau bahan ajar di sini sudah sohatan semua kalau orang bilang, ya. Karena bahan ajar itu banyak sekali, apalagi yang kita familiar dengan IT, bahan belajar juga kita dapatkan di mana saja. Oke, dan langsung kita lewati bahan ajar. Next. Nah ini modifikasi tidak usah dibahas ya, kita langsung ke modul pembelajaran. Ya habis selesai sesi refleksi. Karena kita kan akan membuat, ya kita akan membuat, bukan memodifikasi. Kalau memodifikasi, cerita modifikasi, kalau ada orang memodul, orang modif, itu modifikasi. Tapi ini kan kita akan membuat, ya. Nah, LK5. Nah, ini adalah draft modul saya yang saya gunakan di pelatihan KPTK Makassar kemarin. Jadi ceritanya kita setelah pemetaan, kita semua yang 7 provinsi itu kita disuruh buat modul. Dan alhamdulillah modul saya ini saya presentasikan. Dan sudah ditelaah oleh tim pengembang kurikulum yang ada di KPTK. Ini contoh modul ajar saya yang pakai produk tadi. Ini nanti di-share saja ke via grup sekolah ya. Karena ini datanya sudah ada di Pak Waka Kurikulum, tinggal di-share ke Bapak dan Ibu. Ada profil pelajar Pancasilanya. Jadi Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila yang saya angkat itu hanya 4 elemen. Bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan mandiri. Nantinya 4 elemen ini akan dijabarkan di dalam assessment. Ke bawahnya Pak. Tujuan pembelajaran adalah pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, model pembelajarannya, persiapan pembelajaran ini ada. Jadi ini cuma masuk di kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluannya apa? Next. Kemudian kegiatan intinya, karena ini project, maka sintaksnya tentang project. Pertama pengenalan masalah, kemudian penyusunan rancangan project, penyusunan jadwal kerja, pelaksanaan dan monitoring project, dan pengujian hasil project atau presentasi. Oke, next. Tahap penutup, kemudian asesmen yang digunakan, asesmen formatif, penilaian remedial, lampiran, sikap, sana, next. Nah ini yang saya maksud. Di kriteria penilaian itu saya masukkan aspek bernalar kritisnya. Jadi keterangannya apa, peserta ini dapat apa gitu. Kalau saya ini outputnya adalah project saya yang saya angkat ini adalah membuat SOP pada proses pembudidayaan udang faname. Jadi budidaya lokomotif produk di sekolah saya itu adalah pembudidayaan udang faname, dan saya sumbangan proyek PPKN itu membuat SOP yang terkait hak dan kewajiban peserta didik pada saat melakukan proses pembudidayaan udang faname. SOP ada SOP. Itu. Kalau Pak Ina punya tadi sikap ya, artinya ini melihat perilaku di lapangan. Jadi ini ada rubriknya. Jadi bernalar kritis ada rubriknya, kreatifnya ada, kemudian gotong royongnya ada, dan mandirinya ada. Nah, Bapak dan Ibu yang saya tekankan adalah ketika Bapak dan Ibu mencantumkan elemen-elemen profil pelajar Pancasila, maka diusahakan elemen profil pelajar Pancasila tersebut tampak dan terurai secara jelas di dalam modul pembelajaran. Jadi bukan cuma semata-mata untuk mempercantik tampilan modul pembelajaran, tidak, tetapi ini akan diuraikan. Next, ini ada petunjuk berskora, penilaian. Next, penilaian pengetahuan, penugasan, LKPD peserta didik juga harus dicantumkan. Next, aspek penilaian, terus ke bawah. Kemudian ada sumber belajar, ada glosarium dan daftar pustaka. Selesai. Ini adalah modul yang masih sederhana. Dan Bapak dan Ibu juga, ini cuma 1 TP nih. Nah, jadi kita buat modul itu per TP. Silakan Bapak dan Ibu
buat satu modul berapa TP? Kalau iya, guru modul masing-masing akan ya, jadi pengaturan waktu itu dikembalikan ke guru magang masing-masing. Kalau itu permasalahan teknis. Tidak, cuma CP tidak ditentukan. Yang hanya ditentukan itu cuma CP melalui Permendikbudristek nomor 0033. Kalau misalkan satu semester yang saya bikin cuma PP itu, apa impossible, possible or impossible? Possible bisa. Karena apa? Satu elemen, satu fase berapa elemen untuk bahasa Inggris? Satu fase 4 4 elemen, 3. Kalau kita di PKN 4 ya, 4 elemen. Kalau misalnya 3, cuma di fase, misalnya fase pertama saja yang diajarkan, itu oke lah. Tapi konsekuensinya adalah di semester berikutnya harus dua fase yang diajarkan. Artinya di dalam 1 tahun ketiga fase tersebut harus tuntas. Oke? Fase. Iya, silakan. Fase itu adalah kelas 12. Kemarin saya ada 4. Kira-kira saya Elemen ada 4. Iya, saya akan Sampai PS kan? Elemennya di kelas 11. Jadi aspek Ini, kalau misalnya kita punya ini kan fase F itu berlaku untuk kelas 11 dan kelas 12. Elemennya masih sama kan, cuma satu fase kan? Silakan diadakan pengklasifikasian atau pembagian. Elemen mana yang akan diajarkan di kelas 11 dan elemen mana akan diajarkan di kelas 12. Ini produktif kan? Elemen mana akan diajarkan di kelas 12. Atau bisa saja 4 elemen tersebut diajarkan di kelas 11 dan juga diajarkan di kelas 12, tetapi dengan catatan materinya dibatasi kan. Di dalam satu elemen itu ada beberapa materi. Nah itu kita bagi menurut materi gitu. Jadi sebagian materi di kelas 11, sebagian materi di kelas 12. Jadi pembagiannya bisa semua elemen, berarti materinya dibagi. Atau bisa dibagi elemen secara keseluruhan, 2 elemen di kelas 11, 2 elemen di kelas 12. Yang pastinya di kelas 11 dan kelas 12 sudah dilakukan pembelajaran fase M. Bisa? Sampai di situ? Masih bingung? Itu sertifikat saya sebenarnya kelas 12 itu. Ini baru kelas 10. Kalau bahasa Inggris yang saya kan berbagai jadi satu dua tiga teks. Kalau lulus tinggal nunggu Iya, gitu. bisa. Dari satu modul satu teks maksudnya Satu modul dengan satu TP. Satu TP itu bisa mau jadi 10 ATP boleh. Satu TP bisa diturunkan jadi 10 ATP. Dan modul, kalau misalnya modul mau dibuat per ATP bisa, per TP juga bisa. Nah itu yang diumumkan. Kalau misalnya kan tadi prosedur, bagaimana kalau misalnya dengan yang tadi itu ke apa tadi namanya cabai rawit, kemudian teks explanation, penjelasan. Apakah masih satu modul atau Beda modul dong. beda? Beda modulnya. Sebenarnya kalau seperti itu dibuat saja per ATP. Modulnya per ATP. Itu yang membingungkan tadi semua satu TP satu modul. Yang lain segera saja. Nah, dibuat saja per ATP. Bukan ini mau sampai bayangkan banyak yang berbeda ini. Tidak bisa. Oke. Artinya ini baru mulai. Jadi yang 3 elemen tadi di kelas 10 Di kelas 10. Harus tuntas, dituntaskan ya, harus dituntaskan yang 3 elemen. Terserah pembagiannya itu kewenangan dari guru ya. Pasti dituntaskan di 2 semester. Dituntaskan di 2 semester. Kan semester genap lagi kan ada lagi produk yang baru. Tapi ingat yang ini cuma untuk ATPH, untuk MPL, untuk TKJ akan ada lagi produk. Ya? Boleh? Masih bingung? Tanya kemari. kalau kelas 10 bisa digunakan sama ASE.
Baru misalnya ada 6 elemen, boleh di semester 1 ini 3 elemen yang 3 elemen, kemudian di semester 2-nya 3 elemen. Boleh. Boleh. Yang penting dengan catatan semua elemen di fase E tuntas dihabiskan di kelas 10. Itu catatan penting, itu barometernya. Apa yang Robi? Misalnya peserta didik di ke-6 elemen ini, misalnya 2 elemen yang dia dan tidak boleh dikatakan kompeten, misalnya Kompeten dong. 1 elemen saja dia kompeten, tak boleh 2 elemen. Kalau ini tidak boleh menanya, silahkan buka lagi PPA. Oke? Nah, kembali ke pemetaan tadi Pak. Wah, yang Excel. Silahkan buat dulu modulnya berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah dimasukkan TP-nya. Iya, dekat elemen untuk modul yang ini. DP juga sebagai dulu yang ini. Supaya besok itu. Nah, kalau besok semua kompetensi keahlian yang ada berapa? 3. Oh, 3 kompetensi, 3 produk, bukan 3 produk, sebenarnya sekali produk. Kalau karena pembudidayaan tanaman cabai itu sebenarnya itu cuma 1 produk, tapi dari anak-anak itu dari persiapan alat dan bahan sampai dengan pemasaran banyak kan? Banyak sekali dari elemen itu, makanya itu harus diuraikan dan diambil proyek dari makro-makro yang lain. Berarti itu di kelas sebelumnya mesti Iya, itu kan kelas 11, 12. Makanya saya bilang masing-masing kelas ada produk. Jadi konsentrasi dahlia yang pertama ATPH akan ada bisa 2 produk dan 3 produk. Kemudian di jurusan lain akan ada 2 produk dan 3 produk. besok ya bisa kok ada yang Coba dulu saat ini, insya Allah bisa. Kalau bisa, satu orang di penghujung waktu kita akan lihat presentasi. Ya. Bila tahu kalau akan di share ke grup saya yang contoh modul supaya bisa jadi pedoman. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir di sini. ini Bu Yus, yang tadi kalau misalnya bahasa Inggris siswa sudah memenuhi PP, jadi tidak perlu diadakan Asesmen. kalau misalnya situasinya di kelas cuma beberapa yang setuntas, ada beberapa yang belum. Baru bagaimana itu ya, mau pegang atau tidak? Pegang. Pertanyaannya itu. Nah, oke. Asesmen akhir itu adalah asesmen sumatif kan, nanti di akhir. Maka diusahakan semua anak-anak ini di asesmen formatif tuntas semua. Iya kan? Dituntaskan dengan cara apa? Remedial, pengayaan, sehingga di akhir itu saya tidak mau tertumpuk di situ. Makanya jangan dulu melangkah ke TP berikutnya kalau masih ada yang tersendat. Tapi pasti juga kita akan melakukan upaya supaya dia tuntas. Sehingga pemahamannya kalau sebenarnya sama-sama dengan yang lagi diadakan. Biasakan guru sudah sesuai proyek yang ada kan, anak-anak ini yang tidak mau berupaya, jadi pas di endingnya lagi tidak tuntas. Kembali lagi kita mengumpul dan bukan memang. Tidur kopi ya. Mobil dulu Bapak dan Ibu satu modulnya dicoba-coba buat. Saya